Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam acara kajian online ya teman-teman. Eh, Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah datang hari ini, yang dimana kita insya Allah pada hari ini kita bahas tentang insecure ya, insecure dan bersyukur kayak seperti itu. Nah, sore-sore gini bahas insecure dan eh apa ya bersyukur. Sebelumnya aku pengen nanya dulu nih, eh, kira-kira kalian tahu nggak apa yang aku insecurein selama ini? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu teh. Kalau misalnya eh Daryl deh, Daryl tahu nggak? Daryl pasti deket. eh Siapa ya? Ntar aku pilih Hiban. Hiban tahu nggak insecure-nya Daryl saat ini apa? Gak tahu. Gak tahu kan? Terus atau Andika, Andika tahu nggak insecure-nya Gak siapa tahu ya? teh. Belum juga. Ideal tuh. Tahu nggak? Gak tahu teh. Nggak tahu kan ya. Ya. Tapi kebanyakan dari kita kadang suka khawatir ya orang lain tahu apa yang kita insecurein. Ya nggak? Ya teh. Oke. Kalau pada setuju, oke kita bahas ya. Aku izin share screen. Hmm. Nah, mohon dikonfirmasi udah ada belum share screen-nya ini buat PowerPoint? Belum. Udah. Udah ada teh. Udah? Ada. Ada. Hmm. Sesuai tema kali ini ya tentang insecure dan bersyukur lah ya. Judulnya di sini Never Feel Good Enough. Eh, Terkadang kalau kita yang namanya juga insecure ya, kita tuh nggak pernah ada habisnya, eh, terus kayak ngerasa diri itu teh kurang gitu, kurang aja terus gitu kan, ngebanding-bandingin dengan orang lain itu kan yang disebut insecure. Nah, di kesempatan kali ini aku mau berbagi dengan kalian tentang insecure dan self healing lah ya. Dan kebetulan di sini aku udah bawa buku yang dimana buku ini menjelaskan tentang insecure juga. Jadi bukunya ini ada yang pernah baca nggak buku ini? Yang pernah baca nggak? Ayo, Belum teh. Eh, Belum teh. Belum belum? teh. Nggak tahu soalnya. Kelihatan nggak sih? Nih, judulnya What's Wrong About Your Self Healing. Jadi karya Ardi Muhammad. Jadi beliau itu seorang psikolog kebetulan. Eh, Kalau misalnya kalian tahu penulisnya Insecurity gitu kalau nggak salah, Alfi Syahrin. Ini beliau adalah temennya Alfi Syahrin. Eh, Kang Ardi ini tuh udah ngeluarin sekitar 2 buku tentang ya psikologi lah ya karena sesuai dengan eh, apa jurusannya dia psikolog. Jadi beliau ini ngeluarin 2 buku ini kebetulan buku keduanya judulnya Self Healing. Nah, aku akan berbagi bersama kalian gitu di dalam buku ini juga sama ada yang tentang eh, gimana sih kita kalau perasaannya tuh nggak pernah puas gitu sama diri sendiri ya ya atau bisa disebut insecure gitu kan ya. Oke. Kok udah ini maju aja. Oke, ini Cina ya. Siapa yang mau baca? Ada nggak yang mau baca? Oke, bacain aja deh. Nih, jadi bacaannya kan we're the ones who create our own insecurity. Artinya, jadi kita itu adalah orang satu-satunya yang menciptakan insecure kita sendiri. Jadi insecure itu bisa dibilang kalau di eh, kata-kata ini eh, yang ada di kalian lihat di screen itu ya,
insecure itu bukan sesuatu yang dibuat oleh orang lain, tapi diciptakan oleh diri kita sendiri. Insecure kita disebabkan oleh diri kita sendiri, gitu. Setuju nggak? Setuju. Oke, sebenarnya lanjut ke bagian satu tentang Setuju. referensi poin. Ya, referensi poin itu cara gimana kita berpikir. Nah, kita kan kadang ya suka berpikir tentang sesuatu, terus menyimpulkan di dalam kepala, kayaknya kalau aku kesini nanti kayak gini, blablabla. Nanti kalau kalian ngeh juga nantinya jadi overthinking, kan? Ya, suka dengar istilah overthinking. Nah, itu juga salah satu bagian dari apa ya? Mungkin munculnya insecure gitu kan ya, kayak gitu. Nah, karena cara berpikir kita, kita itu menyimpulkan sesuatu berdasarkan referensi poin. Jadi nggak absolut gitu kan ya. Bingung kan maksudnya apa? Oke, jadi misalnya kayak gini ya. Kita tuh bisa suka atau misalnya nggak suka dengan sesuatu itu karena referensi yang kita kumpulkan gitu, informasi yang kita dapat gitu kan, atau karena informasi sama referensi yang kita dapat itu jadi dijadikan standar oleh kita ya. Dan ini sifatnya pasti berubah kan, berubah dan jadinya nggak absolut. Misal kita itu suka mikir ke teman kita deh, kenapa sih misalnya uang jajan dia lebih besar daripada kita, atau misalnya kok dia bisa sih handphonenya semahal itu gitu kan, sedangkan aku HP-nya yang biasa gitu. Atau misalnya kalian sering nyebut nah ndak abi mah HP kentang cenanya gitu ya, kalian tuh suka kayak gitu. Nah, atau misalnya kanan kiri kalian teh dapat sesuatu yang memang lebih dari kalian gitu kan. Pokoknya kesan yang dibuat atau yang dilihat orang lain ke kalian tuh lebih besar gitu kan. Eh, tapi kan standar itu tuh pasti bakal berubah-ubah gitu kan ya. Bisa kalau misal kalian insecure nih sama uang jajan teman kalian yang besar. Tapi di suatu saat misalnya 2 tahun ke depan uang jajan kalian teh jadi sama nih sama kayak teman kalian gitu kan. Misalnya uang jajan teman kalian teh 50.000 per hari gitu kan. Nah, 1 tahun kemudian kalian tuh dapat uang jajan yang sama 50.000 gitu. Kalian akan memandangnya kayak gimana? Pasti biasa aja kan? Nggak se-wow dulu dan apa ya? Sebesar yang kalian pikirkan dulu gitu kan. Dulu kan kayak ngeliatnya, wah pasti gede banget, wah pasti enak, bisa A, bisa B, bisa main kemana, main ke situ, bisa nabung gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi waktu kalian dapat 50.000 per hari itu, ya biasa aja sebenarnya gitu kan, kayak nothing special gitu. Kalian tetap boros, kalian tetap misalnya ngelihat si 50.000 itu teh kayak 15.000 pas kalian dapat waktu dulu gitu kan ya. Jadi nggak ada yang berubah gitu kan. Nah, itu yang namanya disebut sifatnya nggak absolut gitu kan ya, kayak gitu. Nah, termasuk nggak hanya harta aja ya, misalnya kita ngelihat fisik fisik kan, biasanya kita insecure rata-rata tuh karena fisik gitu. Kita lihat apa yang kita punya, terus lihat standar kecantikan atau misalnya standar kegantengan, mungkin ada ya di sini standar kegantengan yang eh, apa diciptakan gitu kan ya, kayak gitu. Terus ada juga penelitian mengingat apa ya yang dilakukan bahwa ada orang yang menonton TV dan ada orang yang tidak menonton TV. Hasilnya apa? Orang yang menonton TV itu berasumsi bahwa orang lain itu memiliki pendapatan lebih besar daripada dia gitu. Sedangkan yang orang yang tidak menonton TV itu tuh ngerasa ya biasa aja gitu kan, kayak semua orang juga sama aja gitu. Nah, eh, kesimpulannya ya apa yang kita lihat di TV gitu, orang yang eh, nonton TV ini tuh merasakan bahwa si TV ini punya dampak yang besar gitu bagi
eh, referensi poinnya dia gitu. Nah, karena kita punya referensi poin yang dimana itu tuh nggak pasti berubah kan ya. Kalian mungkin sekarang insecure-nya sama A, mungkin bulan depan beda lagi gitu kan sama B gitu kan yang sifatnya duniawi dan itu nggak absolut dan sulit terpuaskan ya karena eh, si referensi poinnya juga mungkin udah salah dari awal. Nah, karena referensi poin ini kita teh menginginkan hidup orang lain ya. Kadang kita suka gitu ya. Kita tuh suka pengen kehidupan orang lain gitu kan, meratapi hidup sendiri gitu. Akhirnya, oh kok aku gini banget ya hidupnya dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya kan tadi contohnya pakai nonton TV. Sekarang kalau kalian kan punyanya sosial media ya. Sosial media eh, apa yang bisa kita akses gitu kan ya sama tangan sendiri gitu kan atau misalnya kalian menghabiskan waktunya banyak gitu sama eh, sosial media gitu biasanya itu tuh lahir dan muncul insecure gitu kan insecurity lah lahirlah insecurity faktornya yang mungkin banyak gitu coba deh kalau misalnya kita ngerasa akhir-akhir ini kita insecure ya kita tidak percaya diri terhadap diri sendiri, kita tuh coba lihat dulu ke belakang apa yang kita konsumsi akhir-akhir ini gitu. Kayak eh, apa yang kita konsumsi akhir-akhir ini di media sosial gitu kan. Apakah kita lagi insecure sama tubuh kita misalnya ya. Mungkin akhir-akhir ini kita tuh sering ngelihat video-video tentang glow up gitu kan. Atau misalnya kita insecure dengan apa ya kehidupan kita karena mungkin sebelum-sebelumnya atau akhir-akhir ini kalian lagi sering ngeliat orang yang sering liburan gitu kan liburan eh, ke luar negeri kayak atau misalnya kemana dengan pakaian-pakaian bagus atau misalnya pamer harta kekayaan ya sekarang mah kayak udah eh, nggak aneh lagi kalau di sosmed tuh pada pamer harta kekayaan gitu kan. Nah, itu tuh nggak tidak secara langsung buat kita teh ngerasa oh kok aku beda ya gitu kan kayak kok aku berbeda kehidupannya dengan orang lain kok aku tidak bisa seperti dia gitu kan punya pakaian yang bagus punya tubuh yang bagus gitu atau misalnya punya harta yang berlebih dan pergi liburan gitu kan ya kayak gitu itu nanti kalau insecure-nya mulai muncul gitu tapi kan kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gini ya tapi kan itu bikin kita termotivasi. Gimana kalau kayak gitu? Setuju nggak dengan kata-kata kalau misalnya lihat sosmed, terus lihat orang yang glow up, atau misalnya dia eh, apa ya, ngeliatin achievement-nya gitu kan, kayak dia dapat juara apa gitu kan, lomba apa gitu kan, itu bisa memotivasi kalian. Cina katanya kayak gitu. Emang ada yang salah kah gitu lihat media sosial? Sebenarnya nggak ada yang salah ya. Bebas itu eh, pilihan kalian juga sebenarnya ya untuk kalian mengkonsumsi konten-konten yang seperti itu gitu. Tapi eh, jangan apa ya? Kalau kata kita mah jangan eh, resikonya kalau misalnya kita tetap melihat konten-konten yang mungkin bikin kita insecure sebelumnya, ya kita akan lebih merasa diri itu rendah gitu kan kayak nanti muncullah nanti ketidakpercayaan diri gitu ya. Nah, karena sebenarnya insecure itu semuanya eh, di dalam hati ya, maksudnya kayak di dalam tubuh kita mulainya gitu. Kita yang menentukan standar berdasarkan referensi poin yang kita terima gitu. Nah, kalau insecure ini, kalau di sini tuh nggak akan jauh dengan comparison. Comparison itu adalah perbandingan gitu kan ya. Pasti kalau misalnya kita insecure, pasti kan membandingkan dengan orang lain kan. Kenapa sih kita bisa insecure? Ya, karena ada orang yang lebih dari kita. Misal orang yang belum menikah gitu kan insecure ngelihat orang yang temennya udah nikah. Atau misalnya orang yang udah nikah gitu kan insecure sama eh, orang yang udah punya anak gitu kan. Atau misalnya
yang berkeluarga insecure sama kita gitu kan, orang yang masih bebas gitu kan, atau misalnya sendiri gitu, orang yang punya kerjaan insecure sama orang yang pengangguran misalnya kayak gitu ya, gitu ya terus gitu. Kayak kalau misalnya referensi poin kita seperti itu, pasti nggak akan ada ujungnya gitu kan ya, pasti eh, yang A ke B, B ke C, C ke D, nanti D balik lagi ke A gitu kan kayak gitu ya. Nah, media dan internet itu punya peran yang benar-benar besar untuk melihat insecure kita tuh, apa ya, berperan penting terhadap insecure kita atau standar yang kita buat selama ini. Kalau misalnya kalian, sekali lagi ya, kalau misalnya kalian insecure, kata aku juga coba lihat lagi ke belakang apa yang kalian konsumsi selama ini, media atau internet gitu kan, suka ngelihat apa gitu. Ya biasanya itu mempengaruhi gitu, kayak kita niatnya mau enggak ini mah bisa bikin motivasi buat kita, tapi ternyata kita teh hanyut dalam insekuritas kita gitu ya, kayak gitu. Nah, eh karena tadi insecure itu nggak ada ujungnya ya, bakal terus-terusan gitu kan ya. So, jadi kita tuh harus merubah eh, referensi poin kita gitu kan. Referensi poin yang lebih besar gitu kan, atau yang lebih kuat sih referensi poinnya ya. Jujur terhadap eh, diri sendiri. Nah, kalau misalnya tadi referensi poinnya kan kita masih manusia, masih ya duniawi lah ya. Coba misalnya kita ganti referensi poinnya ke penilaian Allah ya. Kita kan tadi cari eh, yang lebih besar dan yang lebih kuat gitu kan. Ya referensi poin siapa lagi? Ya referensi poinnya Allah gitu kan. Kalau akan ada perbedaan referensi poin yang dimana manusia itu tidak pernah merasa puas gitu kan. Kalau misalnya kalian ngikutin standarisasi manusia itu nggak akan ada habisnya gitu kan. Tapi coba kita ganti si referensi poin kita tuh ke Allah gitu kan ya. Kalau misalnya kita nggak punya prinsip atau misalnya nggak punya referensi poinnya ke Allah, biasanya kita teh akan terus ngikutin standar yang ada, yang akhirnya ya goyah gitu kan. Iman kita teh hidupnya nggak, kadang suka nggak tenang gitu. Sok kayak bayangin kalian setiap setiap hari insecure gitu kan, nanti kan kepikiran ya kadang eh, ngerasa diri itu eh, rendah gitu kan, kayak aku mah nggak pantas gitu kan, kadang kayak gitu ya. Nah kalau misalnya kita ngejadiin Allah itu referensi poin kita gitu kan ya, eh, itu pasti nggak akan berubah gitu. Coba nanti kalian boleh deh, kalau kalau nggak bisa open mic bisa tulis di chat aja. Kalau kalau Allah tuh standar hidupnya berubah-ubah nggak sih? Itu apakah dari dulu atau misalnya dari yang Nabi Muhammad ajarkan ke kita sampai sekarang berubah nggak standarnya? Kalau Allah tuh ngelihat manusia yang kayak gimana sih gitu? Apakah Allah itu hanya melihat orang-orang yang kaya aja, atau misalnya good looking? Ya, kita sering bilangnya, setuju nggak? Yo. Nah nih, boleh di chat atau misalnya on mic juga boleh. Nah, kalau misalnya kita udah berubah ke Allah kan ya, Allah tuh kan pasti ngelihat manusia itu siapa yang beriman kan, siapa yang beriman, siapa yang emang apa, orang-orang yang berbuat baik kepada sesama gitu kan, itu kata Allah tuh orang-orang yang eh, akan aku sayangi lah istilahnya. Karena kan selama ini kita insecure tuh sebenarnya cari pengakuan juga kan, cari pengakuan gimana caranya kita tuh bisa diterima gitu, diterima di lingkungan kita gitu ya. Nah, ini juga ada hadis-hadisnya, ada hadis lagi, ada Al-Quran mengenai, sebenarnya banyak ya kalau misalnya Al-Quran tentang insecure itu. eh,
salah satunya ini ada 2 ayat ini, Ali Imran 139. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya dan jika kamu adalah orang yang beriman. Terus Quran surat Ibrahim ayat 34, dan dia telah memberikan kepadamu segala yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Kadang ya kita tuh suka lupa apa yang udah Allah kasih gitu kan ya ke kita. Kayak ngerasanya kan kita tadi, wah nggak cukup nih, kita harus ngikutin standar BLAS, standar A, standar B, dan lain sebagainya. Tapi ternyata karena kita terus-terusan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, akhirnya nikmat-nikmat Allah yang Allah kasih selama ini gitu, sama kita tuh nggak kelihatan gitu kan, karena referensi poin kita gitu. Tapi ternyata di Quran surat Ibrahim ayat 34 kan dibilang kalau misalnya kalian ngitung nikmat Allah tuh kalian tuh nggak mampu ngitungnya gitu. Tapi karena kitanya tutup mata akan hal itu, referensi poinnya ke manusia, standar manusia, akhirnya ketutup gitu kan nikmat-nikmat Allah yang Allah kasih ke kalian. Kayak misalnya kesempatan kalian hidup, atau misalnya kalian sampai saat ini dikasih bareng-bareng sama keluarga, punya teman, bisa sekolah gitu kan. Itu kan salah satu nikmat juga ya. Tapi kadang karena kita ketutup dengan rasa insecure kita terhadap orang lain, akhirnya nikmat Allah pun ikut tertutup juga. Oke, dari tadi kan kita ngomongin insecure ya. Kak, kalau insecure terberat kalian apa sih sebenarnya saat ini, selain ya uang jajan, handphone, fisik, apa ada yang mau berbagi insecure nggak? Outfit teh, outfit. Outfit, oke. Gengsi, gengsi, gengsi. Terus apa lagi? Pelajaran teh. Dompet. Bisa kendor. Hafalan teh, hafalan teh. Masya Allah. Nah, itu juga Ilmu teh, ilmu. salah satunya juga kan, kalau misalnya kita jujur deh sama diri kita sendiri, seharusnya kita tuh harus insecure bukan sama orang yang kaya ataupun yang Soleh. apa ya? Iya, tapi kita kalau misalnya referensi poinnya ke orang yang soleh juga mungkin akan beda. Tapi sebenarnya gini ya, boleh kok yang namanya insecure tuh penting ya, penting buat kita. Nanti kalau misalnya nggak insecure, kalian jadi sombong atau ya nggak? Kalau misalnya kalian nggak punya rasa insecure, otomatis kalian itu tidak mau berubah. Tapi di sini harus digarisbawahi gitu, jangan sampai si insecure, boleh insecure tapi jangan insecurean gitu loh. Kayak kalau misalnya kalian mau menjadikan seseorang itu apa ya, yang kalian pandang, misal oh kayak aku harus jadi kayak dia gitu kan, atau misalnya kaya jadi dia, kayak kaya raya gitu kan, kayak siapa, outfitnya bagus kayak siapa, boleh, itu boleh banget. Tapi kalian juga harus adil. Nah, kalian juga setidaknya harus punya referensi orang-orang yang soleh gitu kan, kayak standarisasi solehnya tuh segimana sih gitu kan, kayak gitu. Itu baru disebut adil. Tapi kan selama ini, sok kalian jujur deh sama diri kalian sendiri. Selama ini kan kita tuh selalu insecure tuh pasti yang ngejar dunia gitu kan, yang pokoknya tentang berkaitan semuanya dengan uang gitu kan ya. Padahal tujuan kita hidup di dunia buat uang, bukan kan gitu. Kita hidup di dunia tuh nanti biar mau masuk surga kan, dapat ridhonya Allah. Tapi apakah dengan cara misalnya dengan outfitnya selalu bagus atau dengan HP-nya mahal, kan enggak gitu kan. Nah, kalian boleh menjadikan seseorang itu teh perbandingan, tapi kataku juga kalau misalnya ada yang di perbandingan dunia, kalian juga harus punya orang yang perbandingan yang mengejar akhiratnya juga gitu loh ya. Jadi biar balance semuanya, jangan sampai kalian teh insecure teh sama orang yang ngejar dunia aja gitu kan.
tapi nggak ada eh, kayak orang yang dijadikan standar untuk mengejar akhirat gitu ya. Oke, kita ke bagian 2 nih tentang killing insecurity. Gimana sih caranya kita untuk ya jadi orang yang nggak insecurean gitu kan? Ya kan tadi aku bilang insecure boleh gitu, tapi eh, jangan insecurean gitu kan ya. Nah, gimana sih caranya kita menghilangkan rasa insecurean ini gitu kan ya gitu. Oke. Belum gitu kan nggak bisa. Udah berubah belum di kalian? Belum teh, belum. Oh, udah bagian 3. Nah, ini yang pertama itu kalian harus dikuatin dulu di self esteemnya kalian gitu kan. Self esteem itu have a huge impact ya. Kalau kalian tahu self esteem itu apa sih? Kalau bahasa lainnya itu menghargai ya. Pertama, kalian itu harus menghargai diri kalian sendiri gitu kan, menghargai. Kalau misalnya kalian menganggap diri kalian atau misalnya kalian tidak menghargai diri kalian sendiri, ya jangan salahkan insecure itu bakal terus ada gitu kan ya. Misal suka ada ya hashtagnya tuh love yourself gitu kan, atau misalnya kenali dirimu lebih dalam gitu kan ya. Eh, ya karena ini tuh penguat untuk kita tuh dijauhkan dari atau misalnya mengurangi diri dari rasa insecure itu dengan menghargai diri diri sendiri gitu kan. Kalau misalnya sebenarnya ya kalau kita tuh ngerasa kadang yang jahat itu teman kita tuh ngerasa kayak si Eta mah ngeledekan wae misalnya ngeledekin kita tuh kayak bikin kita sakit hati dan lain sebagainya, tapi percayalah orang yang paling keras dan paling ngeledekin kalian tuh diri sendiri. Benar nggak? Kadang ya kita tuh teman kita mah ngeledekinnya nggak sampai ya kayak gimana-gimana lah. Tapi kalau diri sendiri tuh biasanya kalau udah ngomongin diri sendiri gitu kan, atau misalnya nyebutin keburukan diri sendiri tuh pasti kayak wah segala aja disebutin gitu. Ah, udah makanya ada kamu mah bodoh gitu kan, kamu mah udah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu kan yang paling tahu tuh diri kita sendiri kan. Eh, kekurangan kita tuh apa. Nah, kita itu tanpa disadari jadi orang yang membenci diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak punya self esteem yang kuat gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa bekerja sama dengan diri sendiri, menghargai diri sendiri, oh oke, menerima bahwa kita tuh punya kekurangan gitu kan. Menerima bahwa oh kemampuan kita tuh seperti segini gitu kan. Akhirnya kalau misalnya udah self esteemnya tinggi gitu kan, kita bisa menghargai diri sendiri, insya Allah ke depannya kita pun lebih bisa menghargai dan improve diri gitu kan, lebih baik gitu kan. Tadi kan kita udah menerima nih, oh aku kekurangannya 1, 2, 3 gitu kan, oh aku kelebihannya 1, 2, 3 gitu kan. Nanti kan kalau misalnya kaliannya udah damai sama diri sendiri gitu, nanti menjalani kehidupan pun insya Allah akan lebih mudah gitu. Kalau tantangan dan masalah mah itu pasti ada namanya juga hidup gitu kan. Kalau kalian pengen terhindar dari masalah mah ya nanti aja setelah mati atau misalnya kalau kalian di surga gitu kan. Uh, kalau misalnya punya self esteem yang tinggi, insya Allah kalian juga bisa lebih menghargai dan menjalani kehidupan yang lebih baik gitu kan ya kayak gitu. Nah, terus ada 3 juga untuk meningkatkan self esteem juga biasanya ya ini orang yang punya pola asuh ya di rumah gitu sama orang tua yang sehat biasanya kalau misalnya masa kecilnya tuh ya diasuhnya baiklah sama orang tua biasanya dia lebih mudah menghargai siapa ya menghargai dirinya sendiri gitu kan daripada menginjak-injak dirinya sendiri. Tadi kan aku bilang bahwa diri sendiri itu menjadi uh, apa ya pembenci nomor 1 diri kita sendiri tuh ya diri sendiri itu pembenci diri sendiri juga karena kita yang paling tahu kekurangan kita tuh apa gitu kan ya. Tapi kalau misalnya orang yang punya pola asuh yang baik dan sehat gitu waktu di masa kecilnya biasanya dia itu eh, jarang menginjak-injak dirinya sendiri gitu kan atau ngerasa kayak wah
aku tuh kurang banget gitu. Dan dalam menghadapi kegagalan, orang yang waktu dulunya punya pola asuh yang baik itu biasanya dia punya sikap yang apa ya, lebih menerima mungkin ya menghadapi kegagalan itu dengan ya nggak apa-apa gitu, nanti juga bisa diperbaiki lagi. Terus yang kedua, eh, yang punya self esteem tinggi itu biasanya orang yang udah punya banyak achievement gitu kan. Achievement tuh eh apa ya, achievement tuh apa bahasa Indonesia tuh, siapa yang tahu? Prestasi ya, prestasi apa ya, prestasi lah, achievement tuh dalam, kalau misalnya dia punya banyak achievement di dalam di dalam hidupnya gitu kan, biasanya dia lebih mudah menghargai diri sendiri daripada mendengarkan apa yang orang lain katakan gitu kan ya. Terus biasanya orang yang punya self esteem yang tinggi juga, yang tadi kan yang pertama yang ada pola asuhnya yang sehat gitu kan waktu masa kecilnya, yang kedua dia punya banyak achievement, uh, dan yang ketiga itu orang yang punya prinsip hidup yang baik atau misalnya yang kuat lah intinya mah. Jadi prinsip hidupnya teh udah matang gitu. Jadi dia teh akan mengabaikan perkataan-perkataan orang lain gitu kan, daripada mendengarkan perkataan, ya lebih lebih suka dia tuh ya udah fokus aja sama hidupnya daripada mendengarkan perkataan orang lain yang sebenarnya tuh nggak relevan bagi dia gitu. Kadang kan kita tuh hidup teh sok ngedengerin orang lain padahal itu tuh tidak sesuai dengan kita gitu. Tapi kan jadinya insecure nanti ya jadinya jadi insecure gitu. Nah, tadi kan yang punya self esteem tinggi itu adalah tiga orang tersebut ya, yang pola asuhnya baik, yang kedua dia punya banyak achievement, terus yang ketiga punya prinsip yang kuat gitu kan, atau yang prinsip hidup yang matang. Terus gimana dong kalau aku misalnya ya tidak memiliki pola asuh yang baik dulunya gitu. Kadang kan beda-beda ya setiap orang gitu. Mungkin ada yang hubungan keluarganya kurang baik gitu, akhirnya itu mempengaruhi terhadap rasa percaya dirinya dia. Atau misalnya aku tuh udah gak banyak achievement, apa ya achievement aku mah gitu kan, prestasi aku apa ya aku gak tahu gitu. Nah, salah satu yang bisa kalian kuatkan atau misalnya kesempatan kalian itu dari tiga itu untuk menguatkan self esteem kalian itu adalah punya prinsip hidup yang kuat. Kalau misalnya kalian nggak punya keluarga yang memang mendukung atau punya pola asuh yang baik, atau misalnya achievementnya belum banyak, ya ininya prinsip hidupnya, alasan hidupnya yang kuat gitu kan. Makanya tadi aku bilang referensi poin kalian itu jangan manusia, tapi harus sesuatu yang lebih besar, yaitu Allah kan ya, kayak gitu. Kalau misalnya kalian punya alasan hidup yang kuat gitu kan, atau uh, prinsip hidup yang matang gitu kan, kalian juga akan lebih mudah mengabaikan penilaian-penilaian orang lain gitu ya. Nah, di sini juga ada quotes nih. Kita tuh sering berusaha agar orang-orang menerima kita daripada belajar menerima diri sendiri. Ya, kita tuh sering banget berusaha gimana ya caranya aku diterima di lingkungan ini, gimana ya caranya aku diterima di circle ini gitu kan. Dan lain sebagainya. Pokoknya gimana caranya biar ada pengakuan dari orang gitu kan. Tapi kita tuh suka abai terhadap diri sendiri gitu kan. Kita tuh selalu belajar, oh cara ngedeketin si Ahmad gimana ya. Terus cara ngedeketin siapa, kalian tahu cara-caranya, tapi kalian nggak tahu cara ngedeketin diri sendiri kayak gimana gitu kan. Kalian nggak tahu cara belajar menerima diri sendiri kayak gitu ya. Kebanyakan dari kita seperti itu. Makanya kita harus rubah dengan prinsip hidup dan alasan hidup yang kuat gitu kan ya, dan bersandar bukan terhadap manusia gitu. Ya, oke. Selanjutnya, kalau sebelum ke bagian 3 nih, kalian ada pertanyaan dulu nggak sih tentang apa yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya, seorang.
Ini sebenarnya bagian 3 udah bagian terakhir sih. Nggak ada? Nggak ada ini. Gak ada kayaknya teh. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke bagian 3. Di bagian 3 itu ada worksheet. Tadi kan aku bilang ya, kita tuh harus meningkatkan self esteem dalam diri kita gitu. Bagaimana caranya kita menghargai diri kita. Nah, di bagian 3 ini aku ada contoh nih. Boleh dikerjain juga, boleh di screenshot nih. Boleh di screenshot dulu. Nanti kalian kerjain waktu luang ya. Waktu atau misalnya kalian waktunya lagi kosong gitu kan ya, coba. Jadi salah satu cara gimana sih menghilangkan insecure yang berlebihan ya. Kita bisa bilang insecure yang berlebihan itu dengan tahu kemampuan atau menerima diri sendiri. Nah, ini kan kayak kita artiin dulu ya. Oke, yang pertama tentang kekuatan yang ada pada diri kita. Ada 3 things I like about my character. Ya, kayak karakter apa sih yang kita suka gitu kan di dalam hidup kita. Terus pinggirnya 3 things I am good at. Aku tuh bagusnya dalam apa sih gitu kan ya, kayak dan kalian mengakui itu ya. Terus 3 things I'm proud of her. Aku tuh bangganya terhadap hal apa gitu. Dan selanjutnya 3 things I'm grateful for. Aku tuh bersyukur atas apa gitu kan, things. Nanti aku kasih contohnya deh. Terus ada 3 things I like about my body gitu kan. Kita tuh sekarang banyak ya yang insecure terhadap tubuh kita ya. Pendek lah, hitam lah, terus pesek lah, apalah. Tapi kan ada ayat Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa kalian itu sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Apalagi derajat kalian itu lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang lainnya gitu kan. Kita tuh diberi kesempatan oleh Allah mau jadi jahat atau jadi baik gitu kan. Itu tuh salah satu kelebihan kita gitu kan, kayak dan Allah pun ada alasannya untuk itu gitu kan ya. Dan kalau misalnya kalian masih insecure sama tubuh kalian, ya otomatis kalian tidak menerima apa yang Allah ciptakan buat kalian. Kecuali ini mah beda ya. Kalau misalnya kalian obesitas nih ya, itu mah bukan kalian harus love yourself lagi, tapi kalian harus olahraga itu mah ya. Gimana sih tubuh yang ideal tuh? Maksudnya ideal tuh bukan ideal jadi kurus atau jadi gimana ya, tapi jadi sehat gitu kan. Ke badan kalian tuh jadi segar bugar meskipun kalian mau istilahnya mau tinggi mau pendek, tapi kalau misalnya kalian sesuai dengan berat badan tubuh kalian tuh, ya orang lain juga lihatnya bakal segar, kalian juga akan puas dengan diri kalian sendiri gitu kan ya. Kayak gitu, bukan berarti kayak aku mah love myself aja nggak pernah olahraga gitu kan. Padahal itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu kan ya, kayak gitu. Terus 3 difficulties I have overcome gitu. Jadi 3 kesulitan yang biasanya kadang kesulitan orang beda-beda ya. Kadang kita tetap ngejudge ke orang teh, naon gitu kan, pirage gitu kan. Tapi kan setiap orang itu punya jalannya masing-masing gitu kan. Mungkin si A itu udah melewati fase yang menurut si orang satu lagi tuh dia berada di fase tersebut gitu kan, kayak naon gitu mah gampang gitu kan, tapi kan bagi orang lain mungkin dia pertama kali kan masalah itu ada dalam hidup dia, jadi jangan pernah meremehkan ya. Terus ada 3 people I'm grateful for gitu kan, kayak siapa sih 3 orang yang kalian paling syukuri di dunia ini. Terus yang terakhir ada compliments that others have said about me gitu kan. Kadang kita suka ya dipuji-puji gitu ya.
meskipun malu-malu, tapi sebenarnya kita seneng kan ya dipuji orang ya, kayak gitu. Apa nih kira-kira pujian yang orang lain katakan tentang kita tuh yang bikin kita tuh seneng ya, kayak gitu. Kita langsung ke contohnya deh, Bisilier. Nah, ini nih. 3 things I like about my character. Yang pertama, kelihatan nggak sih sama kalian? Kelihatan teh. Kelihatan ya? Misal, kalian itu mudah bergaul, kata kalian teh ya. Ah, mau suka karakter aku yang mudah bergaul. Yang kedua, humoris. Terus yang ketiga, mudah curiga. Meskipun konteksnya negatif, maksudnya kayak, kok mudah curigaan gitu kan. Kayak kita kalau dipikirin tuh langsung negatif ya, kalau mudah curiga tuh. Tapi coba kalian ingat-ingat lagi. Menurut kalian, mudah curiga itu, kalian suka nggak karakter itu? Tapi kalau misalnya dengan punya karakter itu kalian jadi selamat sih ya nggak apa-apa. Misalnya karena kalian mudah curiga, jadi nggak gampang percaya orang, kalian itu jadi nggak mudah ditipu misalnya, ya kayak gitu. Jadi apa sih karakter yang kalian suka di dalam diri kalian? Emang sih kalau ngerjain yang kayak kayak gini ya, apalagi kalian belum pernah, ini pertama kali, ini tuh pasti sulit banget ya, kayak, duh naonnya gitu kan, aku mah ada asa. Maksudnya ya ini tuh kayak proses pengenalan diri kalian lah ya kayak gitu. Awal-awal pasti susah tapi dicoba ya, dicoba biar nanti kalau misalnya ada achievement atau misalnya ada yang berubah di dalam hidup kalian tuh langsung menyadari, bukan malah jadinya insecure gitu kan ya kayak gitu. Terus 3 things I'm good at. Ini bukan aku ya, bukan maksudnya kayak nggak berdasarkan diri aku ya, tapi ini mah contoh aja. Mungkin yang pertama kalian bisa nyanyi dan kata kalian ya oke lah gitu kan. Atau misalnya yang kedua kalian bisa memasak gitu kan. Terus yang ketiga kalian bisa main bola contohnya, atau misalnya kalian bisa bikin parfum, kalian bisa eh apa ya, sekarang tuh lagi musim kalau perempuan tuh dekor bunga gitu, apa gitu ada namanya. Terus apalagi ya, ya kalian merasa good at apa gitu kan, kalian tuh bagusnya kalian di mana gitu ya, nggak mungkin nggak ada sih gitu kan. Kalian bisa survive sampai sampai sekarang itu tuh pasti dengan kemampuan-kemampuan yang kalian dapatkan pasti ya. Masa tiga nggak ada gitu kan. Kalian mungkin belum mengenal diri kalian lebih jauh aja sih kayak gitu. Terus 3 things I'm proud over. Misal kalian tuh harus kan tadi menghargai diri sendiri ya. Yang pertama, aku teh orangnya pemarah, tapi aku mah mudah memaafkan orang lain, forgive others gitu kan. Kadang susah ya memaafkan orang lain yang udah bikin kita sakit hati gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kalian bangga atas hal itu, bisa akhirnya aku bisa memaafkan orang itu, ya gak apa-apa, tulis aja gitu. Oke, terus yang kedua, misal kalian learn something gitu kan, kayak kalian tuh habis belajar apa ya, belajar masukin jarum, benang ke jarum gitu kan, kayak hal kecil kayak gitu pun kalau misalnya kalian sadar itu tuh dan kalian simpen di otak kalian atau tulis tuh bisa menguatkan self esteem kalian gitu. Atau yang ketiga, honest with yourself gitu kan. Honest with yourself itu kalian jujur terhadap diri sendiri, jadi jangan ngebohongin gitu. Kayak sekarang lagi ada kata-kata apa ya, misal kamu baik-baik aja enggak gitu kan, kayak kadang kita tuh berbohong terhadap diri kita sendiri, enggak aku baik-baik aja, padahal kan kita tuh lagi nggak baik-baik aja. Setidaknya kalau misalnya kita nggak bisa ngomong sama orang lain, kita jujur terhadap diri sendiri. Terus contoh lagi, 3 things I'm grateful for. Misalnya kita bersyukur atas apa, misalnya kesehatan yang kita punya sekarang. Kita lihat misalnya orang ada yang seumuran kita tuh sering bolak-balik rumah sakit gitu kan, terus atau misalnya nggak bisa bangun pagi ya, alias dia nggak punya kesempatan buat hidup gitu. Atau misalnya tempat kalian tuh
bersyukur banget kalian tahu tempat ini gitu kan, meskipun itu tempatnya restoran gitu kan, makanan kesukaan kalian boleh boleh gitu kan, boleh kalian isi gitu, nggak harus rumah gitu kan. Terkadang kalian teh tidak merasa nyaman juga kan di rumah. Ada beberapa orang sih ya itu. Atau misalnya kalian punya kucing, punya peliharaan apa, punya hamster di rumah, atau punya buku kesayangan gitu kan, apa ya, sok aja tulis gitu kan di sini di three things I'm grateful for. Terus yang selanjutnya three things I like about my body gitu. Ya bisa tangan misalnya, tangan aku mah kayak pianis gitu, meskipun muka aku tidak sesuai standar kecantikan Amerika, tapi misalnya tangan aku mah seperti tangan pianis gitu. Terus yang kedua, aku mah kuat gitu, nggak kayak orang lain yang misalnya sekali kepanasan langsung merah-merah, langsung pingsan gitu. Kan ada kan orang yang kayak gitu, yang dia tuh nggak bisa kuat lama-lama di terik matahari misalnya. Kalian mah bisa gitu. Kalian tuh misal bersyukur atas hal itu gitu, di tubuh kalian yang kalian syukuri. Terus misalnya aku mah bersyukur sama mata aku. Alhamdulillah mata aku mah masih bisa melihat dua-duanya gitu, nggak ada gamin gitu kan, misalnya nggak harus pakai kacamata dan lain sebagainya. Atau misalnya kalian bersyukur dengan wajah kalian yang cantik dan tampan gitu, ya boleh, itu mah gimana kalian aja gitu. Terus misal kalian tuh merasa kesulitan, apalagi nih tiga kesulitan yang pernah datang ke kalian. Misal toxic people. Toxic people itu adalah orang yang bisa membawa pengaruh buruk terhadap kalian gitu. Yang asalnya kalian teh ya apa ya? Ya mungkin anak baik gitu kan ya. Tapi jadi apa ya? Jelesan misalnya teman kalian main sama teman yang lain gitu, atau misalnya pokoknya tak kalian, dia tuh harus terus sama aku gitu kan ya, dan lain sebagainya. Kalian misalnya ke bawah toksik nantinya gitu dan lain sebagainya. Atau misalnya kesulitannya what other people thinks gitu, kayak kalian tuh kepikiran banget kalau gitu kalau misalnya seseorang udah ngomong tentang kalian, padahal mah ya ya udah sih biarin aja. Tapi kan itu merupakan kesulitan yang pernah datang ke kalian dan itu mengganggu kalian gitu ya. Ya nggak apa-apa, ditulis aja dulu biar nanti nanti kita tuh berarti diri kalian sendiri ya. Diri kalian sendiri gimana caranya menghadapi toxic people, atau misalnya what other people thinks. Terus yang terakhir ada fear, ada ketakutan. Kalian ada ya takut apa gitu, misalnya kalian mau nggak mau A tapi takut I, B mau takut takut ini gitu dan lain sebagainya. Terus dua terakhir itu adalah three people I'm grateful for. Oke, yang pertama mungkin ada keluarga, tapi kan setiap orang beda-beda ya. Ada keluarga, ada teman, atau misalnya ada biasnya gitu kan, being inspired and addicted to someone gitu kan. Misalnya artis kesukaannya gitu kan, aktor kesukaannya gitu, pemain bola kesukaannya gitu kan. Kayak kalian tuh senang mengenal mereka gitu kan, yang bisa ya membantu kalian eh, hidup lah istilahnya seperti itu ya. Terus yang ketiga mungkin kalian bersyukur dengan adanya teman kalian gitu kan, sahabat kalian siapa gitu kan. Nanti boleh kalian tulis. Terus yang terakhir pujian, apa yang inget nih orang lain eh, katakan gitu ke kalian, tapi yang bikin kalian teh berbunga-bunga gitu, kepikiran, meskipun kalian nggak terlalu bagus-bagus juga dalam hal itu, tapi kayak bikin kayak kalian semangat gitu kan. Atau cantik atau ganteng mah sebenarnya udah biasa ya, ada karena nggak cantik atau ganteng mah apa sih istilahnya tuh, tergantung ya, tergantung. Terus masakannya enak misalnya kayak gitu, kayak kalian tuh selama ini nggak pernah notice bahwa masak itu adalah sesuatu yang spesial. Tapi mungkin bagi orang lain waktu nyobain masakan masakan kalian itu adalah sesuatu yang wah ini enak banget gitu, yang bisa menaikkan moodnya mereka gitu kan. Ya, ya itu mungkin bisa jadi referensi kalian untuk mengembangkan prestasi-prestasi kalian yang lain. Terus atau misalnya orang lain pernah muji ke kalian, ih kamu pintar deh ngatur uangnya gitu kan, nggak kayak aku boros misalnya kayak gitu ya. Tapi kalian senang dengan hal itu gitu kan dan lain sebagainya gitu. Jadi cobalah sama kalian di apa ya,
dikerjain ini gitu kan, screenshot dulu lah, screenshot terus nanti kalian atau misalnya nanti aku boleh deh kirim ke OSIS ininya, eh, biar nanti kalian bisa isi gitu. Ini nggak usah di-share sih sebenarnya, nggak usah di-share ke orang lain gitu. Ini ya cukup untuk jadi catatan pribadi aja biar nanti kalau kalian insecure atau misalnya kalian ada di posisi rendah gitu kan, rendah diri, tidak percaya diri, kalian bisa lihat tulisan ini kayak, oh iya ya aku teh bersyukur punya ini, aku punya kemampuan ini gitu. Yang dimana kemampuan itu teh nanti harus dikembangkan lagi gitu. Ya, coba ya nanti dikerjain ya. Siap teh. Oke, selesai ternyata. Nggak kerasa ya. Atau kalian kerasa ya. Ya, terima kasih pokoknya buat kalian yang udah mendengarkan hari ini. Semoga kita dijauhkan ya dengan apa ya, insecurean lah ya kayak gitu. Kayak dijauhkan diri kita tuh dari apa ya, mengolok-ngolok diri sendiri secara jahat kan, sama kayak gitu. Oke. Eh, Pokoknya terima kasih banyak buat kalian, semangat terus, jangan berhenti belajar kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut ke sesi pertanyaan. Boleh kalau ada yang mau nanya. Gimana cara? Ayo masih ada 2 menit lagi. Apa yang mau nanya? Atau udah jadi orang yang percaya diri sekarang langsung gitu? Wah, Masya Allah. Masya. Ideal gimana ideal? Udah dikerjain? Bismillah teh. Teteh mau nanya. Boleh. Gimana Dara? Aku teh kayak masih bingung gitu loh cara ngehargain diri sendiri teh kayak gimana. Terus ada lagi? Ada lagi yang mau nanya nggak? Maksudnya biar sekalian dijawab. Atau cukup? Oke, aku jawab dulu aja deh ya Dara ya. Jadi gimana sih caranya lebih menghargai diri sendiri? Ya seperti yang aku mention sebelumnya bahwa kita harus meningkatkan self esteem itu sendiri gitu. Dengan kalau misalnya masih bingung gitu kan dengan kayak aduh gimana ya gitu, apalagi misalnya kalian nggak punya achievement gitu kan, eh ya ini mah nggak ada menurut kalian ya, menurut kalian nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari diri kalian misalnya kayak gitu, wah suka jahat emang kalau sama diri sendiri teh. Eh, tapi ya coba gitu kan sekarang banyak kok kayak ya apa tugas-tugas kayak tadi ya gitu kayak kalau kata kita mah journaling gitu kan ya, journaling, kerjain apa yang tugas apa yang ada di internet biasanya suka suka banyak sih cara meningkatkan self esteem gitu. Atau misalnya nanti Dara coba kerjain dulu tugas yang tadi gitu kan yang tadi aku kirimin, rutin lah misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali gitu kan. Udah pasti kalau misalnya kita lebih fokus ke diri sendiri gitu kan ya, atau misalnya kalian punya tugas itu gitu kan ya yang via lampiran yang tadi, mungkin kalian juga lebih
bisa mengenal diri kalian sendiri gitu. Kalau misalnya cuma sekali doang, biasanya kalian suka lupa gitu kan. Nah, nanti mungkin kalau misalnya udah rutin nih sama Dara, misalnya kerjain lampiran yang tadi tuh selama seminggu atau 2 minggu sekali, nanti coba lihat perubahannya ada apa gitu kan. Kayak pasti kan apa ya, hal-hal yang tadi, 3 hal yang tadi teh mungkin berubah gitu kan. Dan Dara pun apa ya, menemukan hal-hal baru yang ternyata itu tuh ada di Dara gitu kan. Kayak, oh ternyata aku bisa ini ya. Kayak, oh iya ya ini yang harus aku syukuri teh dan lain sebagainya. Dan itu tuh membuat apa ya, kita tuh fokus terhadap diri sendiri gitu kan. Kayak nanti orang lain mau ngomong apa, karena kita datanya udah kuat lah istilahnya, kayak ya udah sih bodo amat gitu kan, orang lain mau bilang apa, mau bilang aku jelek kayak, mau bilang aku nggak pinter kayak, mau bilang aku, kecuali kalau yang lain ya, misalnya kayak nggak sopan kamu mah gitu kan, itu mah benar-benar kita harus introspeksi diri kan ya, kayak kunaon ya nggak sopannya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita dengerin perkataan orang kayak, ah dia mah misalnya kulitnya hidung, atau misalnya matanya sipit dan lain sebagainya, karena kita udah ngerjain lampiran-lampiran tadi secara konsisten, kita udah nggak akan, biasanya nggak akan peduli lagi gitu. Dan kalaupun kita udah fokus sama diri kita sendiri, nggak usah lah gitu kita ngisi-ngisi lampiran-lampiran yang seperti tadi gitu. Udah semuanya juga udah ada di otak gitu kan, kayak oh Dara sekarang perubahannya apa nih gitu, Dara tahun lalu dan tahun sekarang apa sih bedanya gitu kan. Mungkin Dara itu lebih bisa menghargai pendapat teman gitu kan, kayak gitu kan, itu teh salah satu hal yang harus dibanggakan gitu oleh kalian, kayak gitu. Atau misalnya kalian kan punya teman nih, punya sahabat ya, kalian teh pasti punya teman yang 24 jam sama kalian, eh, tanya atuh gitu sama teman kalian teh, apa sih yang berubah dari aku, apa sih yang sebenarnya harus aku banggakan dalam diri aku sendiri, atau misalnya kamu ngelihat aku tuh bagusnya dalam hal apa gitu kan, kayak gitu. Meskipun nggak harus diterima secara seluruh juga ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi setidaknya buka pikiran kita tuh, oh ternyata orang lain ngelihat kita tuh jago kayak jago coding misalnya, atau misalnya jago internet atau apa gitu ya. Ya, hal-hal yang belum kalian sadari teh ternyata itu disadari oleh orang lain gitu. Ya, selain kalian ngisi lampiran, kalian juga bisa banyak ngobrol sama temen gitu. Ya, gitu. Ada lagi kah? Makasih teh. Iya, sama. Teh Bumi mau nanya. Teh Teh mau Bumi nanya mau teh. nanya. Ini kalian nggak apa-apa lebih, waktunya lebih nggak apa-apa. Nanti lanjut. So, Gak apa-apa, Teh, gak apa-apa. Teh mau nanya teh. Bumi mau nanya. Teh Bumi mau nanya. lagu aja siapa ini? Si Pak Ujan teh, Pujan. Pak Ujan itu mah Pak Ujan. Pujan. Teh keceplosan. Apa-apa, Bum? Nanya gitu. Non bete mau deui. Cara menghindari. Oh, cara menghindari temen yang red flag gimana teh? Teman yang red flag. Cara menghindari temen Asa yang red flag teh asa ini, asa hubungan Toxic. toxic people berada. Oh itu tuh toxic ya udah maaf. Red flag mah asa ini ya tuh, kayak kasusnya teh pasangan siapa gitu kan. Tapi kan ada teh pertemanan Ya, yang ada. red. Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Bertanya. Gimana teh cara Heula menghindari? itu nanya heula nu batur. Kalau Iya. batur heula. Sudah, aku mau nanya. Oke, awal sok. Gimana caranya biar gak overthinking sama misalkan sikap teman kita teh beda, terus gimana caranya kita teh biar gak overthinking tentang hal-hal yang kayak gitu. Oke, lanjut. Ada lagi nggak? Saya jawab dulu deh. Udah. Gimana caranya? Apa ide? Mau nanya? Enggak. Oh enggak teh, enggak. Oh, enggak. Udah. Oke, yang pertama, pertanyaan Bumi, gimana sih caranya menghindari teman yang red flag, cenah, yang toxic, cenah ya, kayak gitu. Sebenarnya apa ya? Secara pengalaman, karena
kita tuh harus ada ini dulu sih, sifat bodoh amat ya, bodoh amat, bodoh amat, bodoh amat gitu. Kadang kan kita tuh udah tahu orangnya teh toksik, tapi sama kita tuh tetep ditemenin gitu dah, soalnya kita tuh kayak ngerasa aku tuh harus punya teman di sekolah teh dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalnya orangnya tidak patut ditemani mah ya udah nggak usah ditemenin gitu kan. Kalian juga at the end of the day juga semuanya juga sendiri-sendiri kan, ngelakuin segalanya sendiri gitu. Dan ataupun misalnya untuk orang yang apa ya, yang toksik gitu kan, teman yang menurut kalian membawa pengaruh jelek terhadap diri kalian itu, ya kurangi apa ya, interaksi aja sih kalau aku ya. Jadi kurangi interaksi. Jadi nggak banyak omong ke orang itu, mah ngobrol boleh gitu kan, kayak kalau sekedar jajan bareng atau gimana kayak gitu mah ya terserah gitu kan. Boleh, itu malah kayak apa ya? Ya itu mah ya basic aja sih. Cuman kalau misalnya untuk menghindari mah kalian tuh jangan pernah curhat yang menurut kalian tuh pribadi banget, karena kan kalau orang yang toksik itu kita nggak pernah tahu ya sifatnya bakal kayak gimana, kayak takutnya kita curhat tentang ya keluhan kita tuh malah dibilangin ke orang lain. Kadang kita kan nggak suka ya kekurangan kita tuh di orang semuanya tahu gitu, meskipun kayak kata orang-orang mah eta mah hal biasa gitu kan, keluhan biasa gitu, tapi karena semua orang tahu kita tuh jadi ih nah gitu kan. Aku sih pernah ketemunya orang toxic people yang seperti itu gitu kan, salah curhat lah istilahnya, kayak seharusnya ini tuh udahlah aku keep aja sendiri gitu, tapi ternyata aku bertemu dengan orang yang salah, curhat ke dia, ternyata dianya tidak bisa dipercaya, atau misalnya orangnya malah adu domba gitu kan ya, kayak gitu. Tapi seharusnya teman yang baik itu seperti apa sih kan, kayak eh, teman yang baik itu kan harusnya apa ya, biar teman A sama teman B kalau lagi berantem tuh bisa apa ya, kalau istilahnya bisa damai lah intinya kayak gitu. Tapi malah si yang di tengah-tengah ini teh malah makin ricuh gitu kan, malah bikin si A sama si B itu makin-makin berantem gitu kan, kayak gitu. Ya intinya untuk orang-orang yang toksik, kalau misalnya kalian sadar akan hal itu ya, kalau masih temenan ya masih temenan lah ya, jangan sampai kayak wah udah aku mah gak butuh dia, yang enggak juga sih dak. Kalian teh pasti ada butuhnya ke dia teh ya, cuman ya kurangi interaksi aja, terus jangan curhat terlalu dalam ya. Ya kalau bisa mah ya nggak usah ya, ngomonginnya yang basic-basic aja lah gitu, kayak misalnya tadi di kelas kayak gimana gitu kan, nggak usah eh, apa ya, cerita ke dia tentang perasaan kalian seperti apa gitu kan, kayak gitu. Kejawab nggak Bum? Atau kurang? Kejawab Jawab deh, deh. kejawab. Mantap, men. Nah, tapi kalian harus introspeksi dulu ya, bisi kayak oh ngerasa si Jahida nih bawa pengaruh negatif ke aku, tapi ternyata yang orang lain lihat tuh aku yang membawa apa, perilaku negatif ke Jahida gitu. Bisa kayak kita tuh ngerasa orang lain tuh pembawa pembawa onar, padahal kita yang pembawa onar gitu kan, kayak gitu. Jadi harus dilihat dulu ya. Bahaya teh Jahida. Bisa teh Jahida. Terus yang kedua, pertanyaan kedua tuh overthinking. Wah, overthinking emang nggak ada habisnya. Overthinking tuh terjadi karena kita tuh khawatir kan ya terhadap sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Betul tidak? Ya, kita tuh khawatir gitu kan, kayak padahal belum kejadian gitu kan. Khawatir ke aduh gimana ya nanti kalau misalnya aku misal disuruh sama orang tua ke bank. Ke bank kan kayak kalian tuh jarang ya, mesti kayak buat apa kalian ke bank gitu. Misalnya kalian bikin tabungan sendiri. Wah, nanti gimana ya buka pintu banknya? Duh, nanti aku harus duduk di mana ya? Terus gimana ya nanti teh cara apa ya? Ngantrinya, ngambil nomor antriannya gimana? Terus nanti waktu nunggu, wah kayak gimana? Pokoknya terus ada di kepala kalian sampai penuh, sampai kalian teh worst-nya tuh kayak gimana kalau aku jatuh di depan orang-orang yang lagi ngantri bank. Terus jatuhnya tuh sampai semuanya basah gitu kan bajunya. Oh, pokoknya overthinkingnya tuh kayak berlebihan gitu kan ya. Padahal itu teh sesuatu yang belum
terjadi ke kalian gitu kan. Nah, sebenarnya yang kayak gitu mah bener harus dikurang-kurangi ya, dikurang-kurangi. Terus kalau misalnya kalian overthinking misalnya, ya sebenarnya kita boleh ya khawatir terhadap sesuatu, tapi tidak boleh berlebihan dan semuanya juga yang berlebihan mah tidak baik gitu kan ya. Eh, apa kalau misalnya kalian overthinking terhadap sesuatu, misalnya kayak udah sampai kalian nangis gitu kan, padahal belum kejadian, coba alihkan sama yang lain gitu kan. Atau misalnya kalian overthinkingnya itu kurangi intensitas waktunya. Misalnya eh, overthinking kalian tuh biasanya semalaman gitu, atau misalnya seharian full kalian tuh overthinking sama teman-teman kalian. Aduh, Naila ini marah nggak ya sama aku gitu kan, kayak eh, Naila tuh gimana gitu kan, kayak kalian kan suka gitu ya, kalian overthinking ya kalau di zaman-zaman kalian masih tentang pertemanan gitu kan, belum tentang pekerjaan, atasan dan lain sebagainya gitu kan ya. Misalnya kurangilah, padahal misalnya Naila itu biasa aja ke kalian, tapi karena kalian terlalu overthinking, jadi ngerasa kayak Naila tuh benci banget sama kalian gitu kan, misalnya atau sama Aul gitu kan ya. Padahal Nailanya mah ya biasa aja gitu kan. Mungkin Nailanya lagi bete gitu kan. Jadi waktu ketemu Aul nggak senyum misalnya, tapi Aulnya yang eh, apa berlebihan, yang overthinkingnya gitu kan ya, kayak gitu. Terus kata aku kan tadi, alihkan terhadap yang lain atau kurangi intensitasnya. Alihkan terhadap yang lain kalau kalian eh, overthinking. Kalian kan punya hobi ya, semuanya di sini punya hobi tuh. Punya teh. Punya Punya teh. kan? Punya Punya. teh, punya tuh teh. Tapi hobinya Punya teh, teh jangan punya. sampai hobi yang Ada 10. memunculkan insecure yang lain gitu kan, kayak misalnya aku mah scroll TikTok we, beki we scroll TikTok mah makin kalian teh insecure ya, udah mau overthinking terus insecure. Atau boleh alihkan dengan misalnya nulis jurnal gitu kan, cewek-cewek nih suka dear diary, sebenarnya nggak alay kok dear diary kayak gitu teh, kayak kita teh menumpahkan segala pikiran kita terhadap tulisan biar emosinya keluar gitu kan. Kadang kita marah, suka marah nggak jelas ya, pagi perempuan ya, kadang ada kayak gitunya, suka marah nggak jelas. Sebenarnya kita emosi-emosi yang udah numpuk nih, aku teh pagi teh kesel sama Jahida, terus siang sama Zain, terus yang sore sama Vika gitu kan, akhirnya apa ya, keluarlah waktu di rumah, wah itu ngambek ke adik kita tuh, kayak wah adik kita tuh wah parah deh, kena kena kompor apa ya, kena marahnya dari kita gitu, digebuk lah segala gitu kan. Sebenarnya ya itu karena emosinya yang tidak keluar gitu kan, overthinking kitanya jadi gitu. Jadi boleh kita alihkan terhadap yang lain, nulis misalnya, atau laki-laki hobinya apa gitu kan ya, main bola kayak apa kan. Kalian kalau misalnya main game yang kayak gitu harus fokus ke gamenya kan, nggak akan fokus ke insecure-nya kenapa Naila tadi baut ke aku gitu kan, kayak gitu enggak kan ya. Coba alihin, kalau kalian suka melukis silahkan melukis, meskipun lukisan kalian sebenarnya cuma bisa bulat terus gambar segitiga dong ya nggak apa-apa gitu kan. Emang yang pelukis semuanya langsung bakatnya langsung bisa bikin castle gitu enggak kan, dari awal dulu kan, dari bunganya bunga asal-asalan gitu-gitu ya. Apapun yang mengalihkan pikiran kalian gitu kan, melukis, menggambar, membaca buku, misal kalian suka baca novel ya, novel-novel romance biasanya ya, suka yang kayak begitu, atau misalnya nonton gitu kan, nonton yang horor gitu kan, kalau bisa menghilangkan overthinking kalian ya silahkan gitu, kayak gitu. Atau misalnya aku mah sukanya quality time teh gitu, kalau misalnya biar nggak overthinking, ngobrol sama temennya silahkan gitu kan, ngobrol sama temen gitu kan, atau ya apapun lah intinya mah, alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat buat kalian ya, gitu deh. Ada lagi? Ada lagi? Udah cukup? Cukup teh, cukup. Cukup teh. Kalau udah cukup, aku kembalikan kepada Jahida. Alhamdulillah, terima kasih kepada Teh Ima yang telah memberikan ilmu dan materi yang sangat bermanfaat. Untuk kesimpulannya, insecure adalah perasaan normal dan bisa dialami oleh siapa saja. Cara mengatasi rasa insecure itu berusaha untuk tetap positif,
Berhenti menyalahkan diri sendiri, jangan membandingkan diri dengan orang lain, hindari orang-orang yang membuatmu insecure, lakukan hal yang membuatmu bahagia, dan selalu bersyukur. Dan yang terakhir, love yourself. Mungkin cukup sekian kajian online kali ini. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelumnya mau sesi foto dulu ya. Foto dulu ya dari aku ya. Ini ada 2 slide. Sok siap-siap dulu. Jangan ada yang ngechat dulu, nanti muncul di chat. Siap ya. Yang satu dulu dari Jahida sampai Shani. Kayak 1, sampai senyum, 2, 3. Lagi 2 kali gaya boleh. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Yang kedua dari Andika sampai Agil. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, dah. Terima kasih Teh Ima. Makasih Teh.